Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi, kelas R001, kelompok 4, semester 3. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Ibu Mutia Fadila Putri, MKom. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Sistem Informasi MyKos. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Cynthia Sauri Purba dengan NIM F1S121023 sebagai analis sistem. Selanjutnya ada Panji Abdillah Maulana dengan NIM F1S121020 sebagai programmer. Kemudian Dina Yuliana Putri dengan NIM F1S121022 sebagai desain sistem. Dan terakhir Messi Sintalia dengan NIM F1S121043 sebagai sekretaris. Penyedia informasi untuk penyewaan kos ataupun kontrakan masih kurang, sehingga mahasiswa dan masyarakat yang ingin tinggal di daerah Mendalo Jambi ataupun daerah-daerah lainnya di Provinsi Jambi mengalami kesulitan. Melihat kebutuhan, situasi, dan kondisi tersebut dengan peningkatan penggunaan jasa penyewaan kos dan kontrakan yang cukup, berarti sudah sepantasnya dirancang suatu sistem informasi yang dapat memberikan informasi yang akurat mengenai penyewaan kos dan kontrakan. Adapun solusi permasalahan tersebut adalah dengan membuat sistem informasi MyKos sebagai penyedia informasi mengenai kos dan kontrakan yang dapat disewa oleh pengguna sesuai keinginan. Baiklah, saya Dina Yuliana Putri akan menjelaskan mengenai website MyKos. MyKos adalah sebuah platform yang menyajikan informasi mengenai kos dan kontrakan yang disewakan, khususnya di daerah Mendalo, Provinsi Jambi. Platform kami memberikan kemudahan bagi pengguna, khususnya mahasiswa, yang mencari info kos atau kontrakan terdekat di sekitar daerah yang diinginkan. Informasi kos yang disewakan juga langsung diberikan oleh pemilik yang pastinya sudah terakurasi kebenarannya. Kemudahan juga pastinya diberikan tidak hanya kepada pencari kos, tapi juga kepada pihak pemilik kos dan kontrakan untuk dapat memasang informasi kos dan kontrakan yang disewakan. Kemudian pada pangsa pasar MyKos, adapun website MyKos ini tertuju untuk masyarakat di Provinsi Jambi, khususnya kepada mahasiswa Universitas Jambi. Visi misi MyKos. MyKos memiliki visi yaitu menjadi penyedia layanan informasi yang terpercaya dan akurat dalam memberikan informasi kos dan kontrakan terbaik. Kemudian, MyKos memiliki misi yang pertama, menyediakan informasi yang berkualitas dan efisien kepada pengguna website, dan kedua, memberikan kemudahan pengguna website dalam mencari informasi kos dan kontrakan yang ada. Adapun fitur-fitur MyKos yaitu pertama, fitur pencarian, kedua, virtual tour, dan ketiga, chat dengan penyewa. Pertama, fitur pencarian. Di kolom pencarian, kamu bisa cari kos di sekitarmu atau kos di seluruh daerah di Jambi dengan memasukkan keyword nama daerah. Kemudian fitur kedua yaitu virtual tour. Virtual tour adalah media foto dari kos yang diperuntukkan untuk kamu agar dapat mengetahui kondisi lingkungan kos secara detail tanpa harus survei langsung. Dan yang terakhir, fitur chat dengan penyewa, yakni terhubung langsung dengan pemilik kos dan bisa bertanya lebih lanjut mengenai kos dan pembukingan kos melalui kontak chat yang tersedia. Biasanya berupa nomor telepon pemilik kos dan kontrakan. Bagi pemilik kos dan kontrakan, MyKos memiliki fitur khusus untuk mengiklankan kos dan kontrakan yang dimiliki. Yang pertama, fitur daftar. Sebelum mengiklankan kos, pengguna atau pemilik kos dan kontrakan diharuskan memiliki akun terlebih dahulu. Selanjutnya, fitur masuk. Pengguna masuk dengan akun yang telah dibuat. Dan yang terakhir,
iklan. Pengguna yang telah masuk dengan akun yang telah didaftar dapat menginputkan data kos atau kontrakan yang akan diiklankan. Begitulah cara kerja MyKos mengiklankan kos atau kontrakan yang dimiliki oleh pengguna atau pemilik kos dan kontrakan. Baik, saya Panji Abdillah Maulana selaku programmer utama akan menjelaskan website yang telah kami bangun. Langsung saja, pada tampilan awal terdapat landing page. Semua website yang kami bangun menggunakan PHP, HTML, JavaScript, CSS, dan juga MySQL murni tanpa menggunakan framework. Saat pertama kali masuk ke website, akan langsung diarahkan ke index.php yang merupakan landing page dari MyKos. Berikut landing page yang telah kami bangun. Di dalam landing page juga terdapat penjelasan fitur-fitur yang ada di MyKos. Lalu ada informasi mengenai apa itu MyKos. Dan untuk bagian footernya terdapat pusat bantuan, kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, disclaimer. Lalu ada kontak dari tim MyKos yaitu Facebook, Instagram, email, dan WhatsApp. Contohnya kebijakan dan privasi, syarat dan ketentuan. Lalu ada disclaimer. User yang ingin mencari kos tidak perlu masuk ataupun mendaftar ke dalam sistem MyKos. User hanya perlu memencet tombol cari kos di sini ataupun di sini sehingga bisa mencari kos yang diinginkannya. Setelah masuk ke daftar isi MyKos, maka akan terlihat beberapa kos-kos yang telah diiklankan. Contohnya ini lokasi Mendalo, harganya 6 juta per tahun. Deskripsinya disewakan kontrakan bedeng di Mendalo Asri nomor 13, bisa per bulan. Untuk menghubunginya bisa melalui nomor WA. Selanjutnya, jika kita ingin mendaftarkan kos, kita pertama harus masuk terlebih dahulu. Jika kita belum mempunyai akun, kita harus daftar. Di sini saya ngasal saja Budi dengan nomor HP 0812 7423 8455. Passwordnya 132. Ini ketik ulang password 132. Lalu daftar. User baru berhasil ditambahkan, silahkan login. Kita disuruh login. User yang telah melakukan pendaftaran akan tersimpan ke dalam database user. Di dalam database ini, password dienkripsi sehingga admin sekalipun tidak akan mengetahui apa password sebenarnya. Enkripsi ini menggunakan sistem di dalam PHP secara default. Langsung saja kita masukkan username tadi Budi dengan password 132. Masuk. Sekarang kita telah terindikasi melakukan login di dalam sistem MyKos, sehingga kita bisa melakukan pendaftaran kos yang telah kita inginkan. Jika kita ingin mengiklankan, yang pertama daftarkan kos. Lokasinya misalnya di Valencia, dikontrakan rumah di Blok P5. Harganya misalnya 5 juta per tahun. Nomor HP yang bisa dihubungi 08 sekian. Lalu masukkan foto dari kos yang ingin disewakan. Misalnya ini. Lalu diupload dan diposting. Data berhasil ditambahkan. Nah, di dalam menu pencarian terdapat kos yang telah Budi iklankan. Di lokasinya Valencia, harganya berapa, deskripsinya apa, nomor HP yang bisa dihubungi apa, dan dibuat pada tanggal saat Budi membuat. Lalu ketika tekan untuk informasi lebih lanjut, akan
dilihat deskripsi lengkap dari iklan yang telah diiklankan. Jika Budi ingin merubah iklan, bisa saja misalnya dikontrakan rumah di blok P5, kamar 2, kamar mandi 1, lalu diposting ulang, data berhasil dirubah. Maka di deskripsi dikontrakan rumah di blok P4, kamar 2, dan kamar mandi 1. Begitu juga di halaman pencarian, deskripsinya akan berubah. Lalu jika iklan ini sudah tidak berlaku lagi, maka Budi bisa menghapus iklannya. Yakin dihapus? Ya. Data berhasil dihapus. Maka iklan Budi yang tadi telah dihapus dari sistem MyCost. Jika Budi ingin melihat cost dari scene, dia bisa menekan untuk informasi lebih lanjut. Karena Budi tidak memiliki akses terhadap iklan yang dibuat oleh Scene, maka dia tidak dapat menghapus maupun merubah iklan yang telah diposting oleh Scene. Hanya pembuat yang bisa menghapus atau merubah iklannya sendiri. Kembali, habis itu keluar. Jika user ingin cari cost, tapi dia mencoba untuk mendaftarkan costnya, walaupun tanpa login, maka dia akan langsung diarahkan ke dalam menu login. Jadi, sistem ini telah terintegrasi secara keseluruhan sehingga tidak akan terjadi bug-bug yang telah dibersihkan oleh programmer. Dan juga website ini telah mengadaptasi yang namanya media query, sehingga website ini responsif terhadap layar smartphone maupun layar laptop dan juga tablet. Di sini contohnya saya menggunakan teknologi yang ada di Google Chrome, Inspect. Maka ketika kita di dimensi responsifnya kita rubah ke misalnya iPhone XR, maka layar di smartphone akan tampil seperti ini. Terdapat hamburger menu, ketika dipencet maka navbar akan pindah ke kanan. Kita cari cost. Ini adalah tampilan ketika melihat dari HP, yaitu HP iPhone XR. Ketika tekan untuk informasi lebih lanjut, dan juga lain-lainnya. Ketika mau masuk juga, tampilannya akan menyesuaikan terhadap layar smartphone. Dan juga pas pendaftaran cost, maka pada saat memasukkan iklan, layar akan beradaptasi ke layar iPhone XR. Baiklah, sekian penjelasan website MyCost. Baiklah, sekian presentasi mengenai sistem informasi MyCost dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.